Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Reni. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jika sudah selesai berdoa, anak-anak Ustazah, simaklah video berikut ini. Pertama, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menggunakan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Jadi, anak-anak Ustazah harus bisa menggunakan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Nah, jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Simaklah teks berikut ini. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, jadi anak-anak Ustazah, jika kita bersalah, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Nah, coba anak-anak Ustazah di rumah jawab pertanyaan Ustazah berikut ini. Apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah? Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan, masih ingat? Ya, jawabannya adalah kita harus meminta maaf. Bagus sekali. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Nah, jika ada teman yang meminta maaf, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah kita harus memaafkan teman yang meminta maaf tadi. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat saling memaafkan? Nah, salah satunya adalah pertemanan kita menjadi lebih baik. Itulah manfaat saling memaafkan. Nah, sekarang anak-anak Ustazah coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Lani dan Siti sedang bermain sepeda. Kemudian di gambar yang kedua, Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti dari belakang. Nah, Lani tidak sengaja ya. Yang ketiga, ternyata Siti terjatuh. Nah, kita lihat di gambar yang keempat. Lani menolong Siti yang terjatuh. Nah, sikap Lani ini patut kita contoh. Jika ada teman kita saat bermain sepeda yang terjatuh, kita harus menolong. Jangan kita biarkan aja mereka terjatuh. Nah, lihatlah gambar yang kelima. Lani membantu Siti untuk berdiri, pindah ke pinggir jalan. Nah, yang terakhir ini yang patut kita contoh. Sikap Lani dan Siti. Lani, karena dia bersalah, dia meminta maaf kepada Siti. Kemudian, karena Siti ini anak yang baik, dia memaafkan Lani. Jadi, pertemanan mereka menjadi lebih baik lagi. Lihatlah, mereka kembali tersenyum. Jadi, anak-anak Ustazah di rumah, kita harus saling maaf-memaafkan. Nah, simaklah teks berikut ini. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini.
Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, Benny ingin menulis surat ya. Dia ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, sekarang anak-anak ustazah, bantulah Benny menuliskan surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Anak-anak ustazah, bisa buatkan di buku latihannya permintaan maaf Benny kepada Edo. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, pembelajaran kita adalah gerakan bertumpu. Sekarang, kita bertumpunya kepada kursi. Gerakan bertumpu pada kursi. Sikap awal kita, tangan kanan bertumpu pada kursi. Jadi, tangan kanan kita bertumpunya pada kursi, memegang kursi. Berdiri pada kaki kanan. Lihatlah, Lani berdiri pada kaki kanan. Sikap yang kedua, sapukan kaki kiri. Nah, kaki kiri sapukan dari depan ke samping hingga belakang. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya, anak-anak ustazah bisa mencontohkannya di rumah. Kemudian gerakan yang tiga, ulangi gerakan yang tadi, tapi pindahkan tumpuannya pada tangan kiri. Nah, pindahkan pada tangan kiri. Gerakannya, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Mudah bukan? Anak-anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah. Silakan praktekkan gerakan bertumpu menggunakan kursi. Nah, anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ingat, jika ada teman yang bersalah, jika kita yang bersalah, kita harus meminta maaf. Jika ada teman yang meminta maaf kepada kita harus memaafkan. Pertemanan akan menjadi lebih baik jika kita saling memaafkan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa paham ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.